Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan. Hari ini tanggal 15 Agustus, hari Kamis, tahun 2024. Saya akan menginformasikan tentang harga jagung di wilayah saya, yaitu 5.200 kawan. Masih sama seperti kemarin. Dan seperti biasa saya akan membaca harga-harga dari komentar teman-teman kita ya. Ini dari Pare Kediri, kemarin itu katanya 5.200. Dari Suparti, dari Pare Kediri katanya 5.200. Sama dengan di wilayah saya berarti. Terus komentar selanjutnya ini ada 23 jam yang lalu, Jember sudah tembus 5.400. Jember sudah 5.400, luar biasa. Memang saya lihat dari dulu Jember itu lebih unggul daripada Banyuwangi. Wilayah saya itu wilayah Banyuwangi, masih 5.200 dan Jember sudah 5.400, selisih 200 rupiah. Ini lagi 23 jam yang lalu komentar dari Samsudin untuk pipil basah dari petani ke pengepul hari ini tembus 4.000 rupiah. Ini dari wilayah mana? Dia tidak menyebutkan. Berarti kalau 4.000 rupiah kurang lebih keringnya ya 5.400 lah. Berarti sama dengan Jember. Terus ini lagi 22 jam yang lalu dari Andriana, Mojokerto basah 4.000. Berarti sama dengan yang barusan dari Mas Samsudin ya. Pipil basah 4.000, berarti keringnya kurang lebih di Mojokerto 5.400. Terus ini 22 jam yang lalu dari Irfan Mansur, berbanding terbalik dengan jagung kecil, turunnya drastis dari kemarin Kang. Jagung kecil itu segmen pasarnya untuk apa ya? Kalau yang saya tahu untuk burung dara, untuk pakan burung lah, untuk pakan ternak yang sifatnya itu tidak diseleb, jadi masih butiran kayak gitu, masih ungkulan, itu langsung dikasihkan ke peternak. Jadi pasarnya itu kalau nggak salah ke bedak-bedak burung ya. Memang beda kawan, pangsa pasarnya untuk jagung kecil dengan jagung yang umumnya itu. Kalau yang umumnya digunakan untuk konsentrat, diseleb dan digunakan untuk konsentrat pakan ayam atau konsentrat lainnya. Ini 22 jam yang lalu di Mojokerto pipil kering berapa? Mojokerto, jika ada yang tahu minta tolong komen ya. Untuk per saat ini harga di Mojokerto berapa? Ya kemungkinan kalau menurut pendapat saya ya kurang lebih antara 5.000 ke atas lah, mungkin 5.200, mungkin seperti itu ya, sama dengan di wilayah saya. Mungkin lah ya, karena saya di Banyuwangi jadi saya nggak tahu di Mojokerto. Terus ini komentar lagi 22 jam yang lalu dari Andi, di Rembang Kragan 4.900 masih. Kok masih murah Rembang? Padahal yang lain sudah angka 5.000 lebih loh kawan. Ya nggak apa-apa, semoga segera naik ya. Ini sudah pertengahan Agustus, perkiraan nanti September, Oktober itu ada panen. Biasanya kalau di musim panen itu kan kenaikan harga jagung kan berhenti ya. Bisa jadi malah turun. Jadi semoga di Rembang ini segera naik, segera bisa menyusul yang lainnya. Terus ini ada yang bertanya, di Tuban berapa Mas Bos? Tuban kawan, teman-temanku yang di Tuban yang menonton, yang tahu harga tolong komen ya. Ini ada yang bertanya dari kawan kita Alibab, dia bertanya berapa di Tuban. Terus ini 22 jam yang lalu dari Rizky Yalam, di Papua masih bertahan di angka 6.000 di petani. Di Papua nggak ada panen raya. Papua itu memang kalau saya cek harga tertinggi di seluruh Indonesia. Terus ada lagi 22 jam yang lalu dari Adam Bayu, Purwodadi Grobongan sekarang pipil basah 3.500. 3.500 berarti kurang lebih antara 4.900, berarti belum nyampe 5.000.
Gerobongan berarti pipil basah kurang lebih antara 4.900 atau 5.000 lah, kurang lebih seperti itu. Terus ini 22 jam yang lalu dari Haryati harga jagung naik terus di NTB, sekarang harganya 5.300. Oke MTB, sukses selalu 5.300 dari Mas Haryati. Terus ini 22 jam yang lalu dari Andi Arham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi mau tanya Musalta. Mau apa itu Musalta? Musalta harga jagung, Musalta harga gudang 5.000. Berapa harga ideal beli pengepul? Oh, ini pertanyaan seperti ini kawan. Jika harga gudang 5.000, berapa idealnya di pengepul? Maksudnya bukan di pengepul, mungkin di tengkulak ya. Jadi setor ke gudang 5.000, berapa tengkulak ambil barang di petani itu tak maksudnya. Mungkin itu maksudnya ya. Jadi gini kawan, harga yang kita sampaikan kalau dari saya 5.200 Banyuwangi ini harga masuk ke gudang. Terus harga dari petani berapa? Dari petani itu bervariasi kawan. Dari petani itu bervariasi kawan. Namanya pedagang itu beda-beda. Di pedagang itu tidak ada yang sama kawan. Ada yang berpikir jangka panjang, hasil sedikit nggak apa-apa, yang penting pelanggan senang dan nanti omsetnya besar. Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir pukul, yang penting dapat banyak, masalah urusan jangka panjang, urusan belakang. Ada yang berpikir begitu. Maksudnya seperti ini. Kalau kita berpikir jangka panjang, kita berbisnis 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, bahkan sampai seumur hidup ya, pasti kita akan berpikir seperti ini. Kita ambil sedikit aja, nggak apa-apa. Katakanlah setor di gudang 5.000, kita ambil di petani 4.900 atau 4.800, kita laba kotor 200. Itu nggak masalah. Karena apa? Karena kita berpikir jangka panjang supaya petani kita, pelanggan kita tidak kecewa. Karena gini, di pasaran itu bersaing kawan. Petani itu membandingkan harga dari tengkulak A, tengkulak B, tengkulak C, tengkulak D, kan banyak tengkulak. Petani itu membanding-bandingkan. Wong di sana lo Mas harganya 4.800, kok sampean cuma 4.700. Di sana lo Mas harganya 4.900, kok sampean cuma 4.800. Seperti itu kawan. Jadi namanya tengkulak, ambil dari petani itu bervariasi. Bener bervariasi. Tidak ada patokan harga. Bahkan kadang-kadang setor ke juragan 5.000 kita ambil dari petani 4.950 itu iya kawan. Jumlahnya banyak, katakanlah jumlahnya ada 10 ton kali 50 rupiah, kan sudah besar. Jadi nggak ada acuan baku lah, di petani harus sekian, itu udah ada. Harga itu melihat dari kompetitor, melihat dari pesaing-pesaing kita. Pesaing kita membeli dengan harga 4.800, masa kita beli di petani harga 4.700? Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Karena apa? Kita berusaha untuk mendapatkan barang dari petani. Pada saat kita mendapatkan barang, kita jual ke pengepul, maka itulah laba untuk kita. Itulah penghasilan untuk kita. Jadi kita nggak berani ambil semurah-murahnya. Dan juga tidak mungkin kita mengambil dari petani itu harganya sama dengan kita setor ke pengepul. Juga nggak mungkin. Karena apa? Ada operasional. Ada operasional kendaraan, kuli, supir. Ya tak? Kita butuh laba. Labanya berapa? Tidak ada acuan baku kawan. Kita melihat kompetitor ambilnya berapa, itulah kita buat acuan untuk mengambil barang dari petani. Ini 21 jam yang lalu. Assalamualaikum Mas, mau tanya harga jagung di Situbondo berapa ya Mas? Dari Hasan Basri di Situbondo. Oke Mas Hasan Basri, Banyuwangi 5.200 kurang lebih Mas Hasan Basri. Antara Banyuwangi Situbondo itu kan nggak jauh. Kalau perkiraan saya ya kurang lebih antara 5.200 itu perkiraan saya ya. Mungkin teman-temanku yang dari Situbondo komen ya, harga berapa di Situbondo. Terus ini 21 jam yang lalu, untuk harga di Situbondo sama Banyuwangi sama apa enggak Mas? Banyuwangi sama Situbondo lo dekat. Itu harga itu sebenarnya itu kalau pengen tahu tanya aja ke tengkulak yang ada di sana. Dia pasti akan ngomong kok. Harga akuratnya seperti itulah. Terus 20 jam yang lalu Mas tanya daerah Lumajang harga jagung pipil kering berapa? Lumajang dekat dengan Jember 5.400. Berapa Lumajang? Ya mungkin 5.200 sama dengan Banyuwangi. Kita juga nggak tahu pedagang di sana membuat harga berapa. Karena harga yang menentukan itu pedagang wilayah sana kawan.
Jadi yang menentukan harga itu pedagang wilayah lokal sana. Pedagang dari Banyuwangi, dari wilayah saya nggak mungkin membuat harga untuk wilayah sana, nggak mungkin. Karena yang membeli itu adalah lokal sana, pedagang wilayah sana. Jadi yang membuat harga para pedagang-pedagang di sana. Mereka akan berebutan barang, apalagi barangnya langka seperti ini. Info harga Pasuruan bos. Oke teman-temanku dari Pasuruan yang tahu harga tolong komen ya. Terus ini Kediri berapa mas harga kering? Ini Kediri juga tanya, banyak yang tanya kawan. Terus ini di Sulsel udah 5.000, alhamdulillah sudah naik lagi ke angka drastis 6.900. Wow, dari Radit-Yana Naufal 20 jam yang lalu katanya di Sumsel sudah 6.900. Top chair. 2 jempol kawan, 2 jempol. 6.900 katanya. Nggak tahu ini bener apa enggak. 19 jam yang lalu moga tembus 10.000. Kalau 10.000 yang susah siapa? Yang susah adalah peternak. Mereka beli konsentrat akan mahal. Yang seneng petani. Petaninya seneng, peternaknya mumet. Jadi sebenarnya itu harga itu pada saat turun yang disenangkan adalah peternak. Pada saat harga naik tinggi sekali yang disusahkan adalah peternak. Gitu loh kawan. Jadi antara peternak dengan petani itu kayak timbangan gini. Terus ini 19 jam yang lalu Doni Sumba di saya 3.200. Kok 3.200? Murah sekali. Apa ini mungkin pipil basah ya? Berarti kurang lebih harganya ya 4.600. Terus ini 19 jam yang lalu Sumatera Utara gimana bos? Sumatera Utara minta tolong ya yang tahu harga di Sumatera Utara, ini ada yang tanya. Terus ini 18 jam yang lalu dari Prayoga Bojonegoro 5.100 kering. Oke Bojonegoro sukses selalu 5.100. Terus ini 18 jam yang lalu dari Ferdi Wansyah Situbondo hadir, harga jagung 5.000 per kilo. Oke kawan, tadi ada yang tanya Situbondo, katanya 5.000 kata Mas Ferdi. 10 jam yang lalu dari Emba Muda lapor wilayah Paspro jagung kering 17% 5.200. Kapan itu? Kemarin hari Selasa. Oke, terima kasih laporannya. 5.200 katanya dari Paspro. Paspro itu apa kawan? Aku nggak ngerti Paspro. Wilayah Paspro. Wilayah Paspro itu apa kawan? Aku nggak tahu soalnya. Katanya 5.200. Terus ini 3 jam yang lalu ada yang tanya info daerah Magetan. Teman-temanku daerah Magetan yang tahu, minta tolong komen ya. Terus ini 44 menit yang lalu, alhamdulillah Probolinggo udah 5.250. 5.250 berarti selisih 50 rupiah dengan saya. Semoga bisa tembus di angka 6.000, amin. Mohon sambungan doanya dari Swab Probolinggo Bantaran. Oke. Semoga Swab Probolinggo Bantaran sukses selalu. Oke, itu aja teman-temanku. Komentar-komentar sudah saya bacakan. Semoga teman-temanku mendapatkan informasi yang berharga. Dan dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Bagi teman-temanku yang belum subscribe ya kawan ya. Dan dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.